Baik teman-teman, kita lanjutkan ya di bagian kedua ini. Sekilas saya coba jelaskan lebih dalam lagi terkait dengan apa itu program aplikasi atau aplikasi perkantoran ya. Jelas ini ada berikut video singkat yang dan bisa membantu teman-teman untuk memahami apa itu program aplikasi atau aplikasi perkantoran. Oke, baik teman-teman. Jadi program ya adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode skema maupun bentuk lain di mana apabila dijadikan satu dengan media yang bisa dibaca oleh komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi. Ya, kemudian aplikasi satu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari penggunaan aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Nah, jadi ini program aplikasi, artinya program aplikasi ini sebelumnya itu dibuat juga oleh user dalam instruksi-instruksi tertentu sehingga sudah jadi, tinggal kita menggunakan saja gitu ya teman-teman. Sudah ada instruksi-instruksi yang disediakan di dalam program itu. Nah, ini aplikasi perkantoran ya, nanti akan kita fokuskan ada tiga, Office Word, Office Excel, dan Office PowerPoint. Sekali lagi teman-teman, Office Word ini adalah untuk aplikasi pengolah kata, sedangkan Office Excel adalah aplikasi untuk mengolah angka, hitung-hitungan ya teman-teman, nanti dekat dengan rumus-rumus. Kemudian yang terakhir ada Office PowerPoint, ini nanti untuk bagaimana teman-teman menampilkan slide presentasi nanti ya. Karena ini juga penting juga, termasuk nanti pada saat teman-teman ingin menyelesaikan tugas akhir. Apa itu aplikasi perkantoran? Di sini ada 9 aplikasi perkantoran yang produktif ya, yang sering digunakan. Yang pertama adalah Microsoft Office, Microsoft Teams ya, OneDrive, Zoom, Slack, Trello, Notion, Zapier, ClickUp. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang umumnya sering digunakan di area perkantoran ini. Jadi sekilas gambaran saja supaya teman-teman bisa melihat sebenarnya apa sih yang dikaitkan dengan aplikasi perkantoran itu. Nah, ini pengertian program aplikasi ya, teman-teman. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan satu tugas khusus ya. Nah, sekali lagi, teman-teman, program aplikasi ini sudah jadi ya, sudah kita siap gunakan. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan, wah nanti saya akan buat codingnya tidak seperti itu ya. Jadi sudah disediakan, teman-teman tinggal menggunakan saja. Bagaimana membuat surat, bagaimana membuat dokumen, bagaimana menambahkan tools-tools yang lain seperti misalnya menambahkan tabel, menambahkan gambar dan lain sebagainya. Apa itu Microsoft Word ya? Sekali lagi teman-teman, ini Word adalah pengolah kata ya. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang bisa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Sekali lagi teman-teman, ini adalah aplikasi pengolah kata. Nanti kita bisa praktekkan beberapa latihan-latihan yang ada ya. Kemudian ada aplikasi Microsoft Excel ya. Pengertian Microsoft Excel ya, aplikasi lembar kerja spreadsheet ya yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS ya. Software ini dikenal juga sebagai Microsoft Excel
Excel yang sering disebut sebagai Excel saja. Ini adalah aplikasi untuk mengolah angka ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau menghitung jumlahnya kecil, oke, mungkin masih aman ya. Tapi kalau sudah data ribuan dan bahkan jutaan hingga tidak ternilai angkanya, nah kita butuh sistem yang otomatis yang bisa menghitung. Nah ini adalah salah satu aplikasi yang bisa membantu kita ya. Office ya teman-teman. Apa saja program Microsoft Office? Nah ini ya. eh, Jadi sebenarnya Microsoft Office ini juga adalah aplikasi yang disebut sebagai aplikasi paket ya teman-teman. Artinya dalam satu aplikasi itu ada banyak program aplikasi yang ada di dalamnya. Seperti ini ada Word, ada Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Groove, dan Outlook. Nah, masih banyak lagi yang lain yang mungkin belum ditampilkan di sini. Itu mungkin teman-teman sekilas ya, silakan jika ada pertanyaan disampaikan di WA ya, nanti kita bisa diskusikan teman-teman di sana atau nanti pada saat kita bertemu di secara langsung. Ini sedikit ada tugas ya teman-teman, silakan coba-coba teman-teman kami dan dicermati dengan baik dan kemudian diserahkan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan di grup. Sekali lagi eh, senantiasa aktif ya dan melihat grup ya, instruksi-instruksi yang ada di grup. Ini gambaran materi selanjutnya. Silakan teman-teman mulai memahami dan mempelajari terkait dengan aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Teman-teman bisa pelajari di internet atau di media sosial yang erat kaitannya dengan eh, materi kita ini, khususnya di 3 poin ini ya teman-teman. Ini referensi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran ya teman-teman. Silakan nanti jika ingin memperdalam juga. Ini kiat keberhasilan ya teman-teman. Silakan teman-teman mempunyai strategi masing-masing ya untuk pembelajaran ini bagaimana bisa sukses dan menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik sehingga bisa berhasil ya. Artinya berhasil dalam kategori pemahaman, berhasil juga dalam kategori nilai akademiknya juga berhasil. Ya, demikian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri perkuliahan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.